Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bahas buku Sahabat-Sahabat Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, yaitu jilid kedua. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Az-Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian juga ada si Syuhaib Ar-Rumi ya, dan sekarang kita akan bahas tentang sahabat yang selanjutnya, itu Salim si Maula Abu Huzaifah ya. Nah, ini dia. Ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang seperti ini pada umatku. Emang ada apa dengan Salim Maula Abi Huzaifah? Kita saksikan. Siapakah dia, si Salim ini? Jadi Salim ini adalah seorang anak ya, hamba sahaya yang baik lagi berkah. Majikannya lah Sabiah binti Ya'ar al-Ansariyah. Dan majikan wanita itu melihat Salim memiliki sifat-sifat mulia yang membuatnya ingin memerdekakannya. Suami dari Sabiah inilah Abu Huzaifah bin Utbah. Nah, jadi Abu Huzaifah ini kan tadi kan si Sabiah ini ingin menyampaikan bahwasanya dia ingin memerdekakan si Salim ini. Namun Abu Huzaifah melarangnya karena khawatir hilang ya, karena dia orang yang baik, sehingga Abu Huzaifah mengambilnya dan membawanya ke Masjidil Haram. Dan di sana dia berdiri di hadapan para pemuka Quraisy dan berkata, "Saksikanlah bahwa aku telah mengangkat Salim sebagai anak. Dia layaknya anak kandungku." Maka orang-orang mengambilnya Salim bin Abi Huzaifah ya pada waktu itu. Nah, sehingga Abu Huzaifah tidak jadi diperdagangkan dan dia diangkat oleh Abu Huzaifah sebagai anak angkatnya ya. Maka banyak orang-orang mengatakan Salim bin Abi Huzaifah. Beberapa waktu kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam telah memutuskan untuk membatalkan adanya adopsi anak dan mengembalikan anak-anak tersebut kepada bapak mereka demi menjaga nasab. Allah SWT menurunkan Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Jadi, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Nah, jadi kan ini kan Salim ini kan bukan anak kandung dari Abi Huzaifah ya, tapi mereka orang-orang muslim pada waktu itu memanggil Salim itu bin Abi Huzaifah. Nah, ketika Allah SWT berfirman, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Nah, itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Nah, apakah itu maula? Ini ada keterangannya. Maula itu adalah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat. Seperti Salim anak angkat Huzaifah dipanggil Maula Huzaifah. Seperti itu ya. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Nah, sehingga pada waktu itu Abu Huzaifah tidak lagi dipanggil Salim tidak lagi dipanggil Salim bin Abi Huzaifah. Nah, pada waktu itu si Huzaifah berusaha untuk mencari siapa ayah dari Salim ini. Dalam waktu yang lama tidak ditemukan. Akhirnya orang-orang memanggil Salim dengan nama Salim Maula Abi Huzaifah. Nah, Maula artinya anak angkat. Ya, seperti itu. Kemudian kisah yang lain, karena Abu Huzaifah ini sangat menyayangi, sangat mengagumi ya, mencintai karena Allah si Salim ini, dia pun menikahkan Salim dengan keponakannya yaitu Fatimah binti Al-Walid bin Utbah ya, seorang wanita yang memiliki kedudukan dan nasab yang mulia. Dan dia termasuk sahabat yang begitu diagungkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari ketika turun perintah untuk hijrah ke Habasyah, maka Abu Huzaifah berangkat ke Habasyah. Beda halnya dengan Salim ya. Salim Maula Abi Huzaifah, dia justru memilih untuk tinggal di Mekah ya, ingin adapun Salim maka dia tidak berhijrah dan lebih memilih tetap tinggal di Mekah bersama Nabi Muhammad SAW. Dia ingin mengambil Al-Quran dari mulut beliau dalam keadaan murni dan segar sebagaimana ia diturunkan. Dia ingin belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang pilihan yang dipilih oleh Salim Maula Abi Huzaifah ya. Seperti itu. Kedudukan Salim ini luar biasa. Dia ketika saat hijrah ke Madinah ya, si Salim ini dia diangkat oleh orang-orang muslim pada waktu itu, orang-orang muslim muhajirin, menjadi imam sholat pada waktu itu.
Nah ya, dan di saat imam sholat itu ada Umar bin Khattab di situ, ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah gitu ya. Jadi di sini diceritakan bahwasanya dialah menjadi imam bagi orang-orang yang muhajirin angkatan pertama di Masjid Kuba. Jadi ketika Rasulullah hijrah, beliau kan langsungnya ke mendirikan sebuah masjid, itu Masjid Kuba. Nah disitulah si Salim ini menjadi imam sholat pada waktu itu. Namun di sini ada sedikit apa ya, sedikit kebingungan ya, karena di sini disebutkan pada di antara mereka ada Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar ini kan hijrahnya bersama Rasulullah itu. Kalau hijrah bersama Rasulullah otomatis pada waktu itu juga ada Rasulullah di saat itu. Nah, jadi di sini di buku ini ada sebuah catatan kaki disebutkan bahwasanya kemungkinan ya, ini pendapatnya, kemungkinan Salim itu terus menjadi imam bagi mereka setelah Nabi pindah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah berangkat ke Yastrib ya, ke Madinah, maka di Kuba Salimlah yang menjadi imam salat pada masa itu. Meskipun pada waktu itu ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, begitu kedudukannya di saat hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selain dari itu, ada sebuah hadis yang Rasulullah sampaikan tentang si Salim ini. Ya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Siapa dia? Ibnu Mas'ud, Salim maula Abi Huzaifah, Ubay, dan Muaz bin Jabal. Jadi Salim maula Abi Huzaifah termasuk sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah. Ketika ingin mengambil Al-Quran, maka ambillah dari Salim maula Abi Huzaifah. Nah, seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Aisyah berkata, di zaman Nabi pada suatu malam, pada suatu malam ya, berarti malam. Di zaman Nabi pada suatu malam, pada Aisyah, aku terlambat pulang ya. Ketika aku pulang, Nabi Muhammad SAW bertanya, dari mana engkau? Aku menjawab, aku menyimak bacaan seorang laki-laki dari sahabatmu. Aku tidak mendengar bacaan dan suara sepertinya dari siapapun. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Nabi SAW bangkit dan aku pun mengikutinya, sehingga beliau mendengar bacaannya itu, dan ternyata itu adalah Salim maula Abi Huzaifah. Lalu beliau menghadap kepadaku dan bersabda, ini adalah Salim maula Abi Huzaifah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang seperti ini pada umatku. Nah, begitulah dapatnya kata-kata ini dari Rasulullah SAW terhadap Salim maula Abi Huzaifah. Seperti itu. Kemudian lanjut ke perang-perang yang diikuti oleh Salim. Pada peperangan tentu para sahabat dia ikut serta dalam berbagai peperangan ya. Nah, di saat perang Yamamah, perang Yamamah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Perang Yamamah ini adalah peperangan melawan nabi-nabi palsu ya, terutama adalah Musailamah Al-Kadzab. Pada waktu itu Abu Huzaifah ya dan Salim ikut dalam peperangan Yamamah ini. Dan pada waktu itu panji Muhajirin itu dipegang oleh Salim maula Abi Huzaifah, sedangkan panji orang Ansar bersama Sa'id bin Qais. Ini menunjukkan bahwasanya Salim maula Abi Huzaifah ini memiliki kedudukan di kalangan orang-orang Muhajirin, sehingga dia diamanahkan untuk memegang panji peperangan pada waktu itu. Di sana mereka bertarung bersama-sama ya, si Salim dan si Abi Huzaifah bertarung bersama-sama. Namun karena kekuatan pada waktu itu sangat terkuras habis, terjadi perang yang sangat dahsyat pada waktu itu, sehingga Abu Huzaifah gugur di perang Yamamah, termasuk juga si Salim maula Abi Huzaifah gugur pada waktu itu. Nah, inilah disebut yang menjadi penyebab Umar bin Khattab nanti mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ya. Ya, karena apa? Karena pada saat perang Yamamah ini banyak sekali ahli qura ya, para penghafal Quran itu wafat pada waktu itu. Banyak para penghafal Quran yang gugur. Umar khawatir ketika nanti banyak penghafal Al-Quran yang gugur, maka bisa jadi nanti ayat Al-Quran itu tidak akan sampai kepada umat Islam di zaman kemudian, itu zaman sekarang ya. Seperti itu. Meskipun pada waktu itu Abu Bakar menolak usulan itu, karena itu dianggap ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ini bid'ah itu kan. Maka Umar berkata tapi ini baik gitu, dan akhirnya dibujuk Abu Bakar As-Siddiq tetap tidak mau, dan akhirnya Umar bin Khattab terus membujuknya, dan akhirnya alhamdulillah Allah SWT membuka atau melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq sehingga ia menerima usulan Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengutus seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit untuk menjadi pemimpin dalam pengumpulan Al-Quran ini, sehingga pada waktu itu dijadilah pengumpulan Al-Quran. Seperti itu kisahnya ya. Nah, keutamaan yang lain, jadi pada saat
Ini harapan Umar bin Khattab ya, sama seperti kisah di mana ketika saya menceritakan tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini juga harapan Umar bin Khattab. Jadi ketika suatu hari Umar berkata kepada para sahabat, berharaplah kalian. Ada yang mengatakan, aku berharap kalau rumah ini penuh dengan emas, aku akan menginfakkannya di jalan Allah dan aku akan bersedekah dengannya. Lalu orang lain berkata lagi, aku berharap kalau rumah ini penuh dengan mutiara dan batu permata, aku akan menginfakkannya di jalan Allah dan aku akan bersedekah dengannya. Lalu Umar berkata, berharaplah. Mereka menjawab, kami tidak tahu lagi nih, wahai mukminin. Maka Umar berkata, aku berharap kalau rumah ini penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'az bin Jabal, Salim maula Abi Huzaifah, dan Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, begitulah kedudukan Salim di kalangan Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabat yang lain. Itu saja kisah tentang Salim maula Abi Huzaifah. Kita nanti akan melanjutkan kisah yang selanjutnya, itu tentang Mus'ab bin Umair. Siapakah dia? Dialah duta Muslim pertama yang berdakwah ke negeri Yastrib dan nanti akan menjadi pahala jariah itu sangat banyak sekali yang didapatkannya, karena dakwah dialah nanti orang-orang Madinah menerima Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas, dan bahkan mereka akan melindungi Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah pada waktu itu pindah ke negeri Madinah. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya.